Kisah ajaib muncul dari tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya yang berhasil selamat usai mengalami kecelakaan di Selat Bali pada Rabu, 2 Juli 2025. Dikutip dari tribunbali.com, satu di antara korban selamat, Wahyudi, warga Dusun Kedunen, Kelurahan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi menceritakan bagaimana dirinya berhasil selamat dari kecelakaan tragis tersebut. Ia sangat bersyukur bisa selamat, walaupun peristiwa itu masih membuatnya trauma. Wahyudi merupakan salah satu sopir travel turut menumpang di kapal KMP Tunu Pratamajaya. Di mobil itu ia mengangkut 9 penumpang, yang berangkat dari Banyuwangi menuju Bali. Nahas dalam perjalanan menyeberangi Selat Bali, kapal yang menampung 53 penumpang, 12 kru kapal dan 22 kendaraan itu mengalami insiden tenggelam. Adik kandung Wahyudi yang bernama Lucy mengungkapkan, insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratamajaya berlangsung cepat. Berdasarkan cerita sang kakak, setelah memasuki kapal ia berada di mobil. Hingga tak berselang lama setelah berlayar, Wahyudi mendengar orang berteriak bahwa kapal posisinya miring. Ada orang teriak-teriak kapal miring, sehingga saat itu kakak saya langsung keluar mobil, ucapnya. Wahyudi segera menuju tangga untuk naik ke atas kapal. Sayangnya saat menaiki tangga kedua, posisi kapal semakin miring hingga kemudian tenggelam. Posisi dia di bawah kapal, mau keluar juga susah karena kondisinya gelap. Kakak saya sempat nabrak besi, hingga kaki dan kepalanya luka, ujarnya. Lucy bersyukur sebab kakaknya selamat dari insiden tersebut. Diakui luka-luka yang dialami Wahyudi saat ini sudah berangsur-angsur sembuh. Walau demikian Lucy tak memungkiri jika masih ada rasa trauma yang dialami Wahyudi. Alhamdulillah sudah mendingan namun masih lemas, sebab berjam-jam berada di tengah laut. Selain itu kepalanya juga masih pusing. Rasa trauma juga pasti ada, imbuhnya. Tak hanya Wahyudi yang berhasil selamat pada insiden itu. 6 orang yang turut menumpang di travel Wahyudi juga berhasil selamat. Sedangkan 3 orang lainnya saat ini belum diketahui kondisinya. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan upaya pencarian terhadap 29 orang korban tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di perairan Selat Bali. Pada hari keempat pencarian ini, Sabtu 5 Juli 2025, tim SAR gabungan akan kembali mengerahkan alut laut dan udara, dengan penguatan dari Koarmada II dan Pusidrosal. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, R. Eko Suyatno mengatakan, adapun penguatan dari Koarmada II, yaitu berupa KRI Vanildo 732, satu unit helikopter Panther yang memiliki sonar dengan kemampuan mendeteksi benda-benda di bawah laut, serta 2 tim penyelam dari Dislambair dan Satkopaska. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dengan penguatan alut dari Koarmada II dan tim ahli dari Pusidrosal, maka diharapkan akan dapat menemukan datum, posisi terakhir, yang pasti atau lokasi KMP Tunu Pratamajaya tenggelam. Secara paralel, sedang dilakukan langkah-langkah persiapan jika nantinya datum pasti sudah diketahui, seperti medical check-up di RSUD Banyuwangi terhadap 22 orang personel penyelam, serta persiapan peralatan pendukung penyelaman. Kepala Kantor SAR Surabaya selaku On-Scanne Coordinator Search and Rescue Unit, OSCSRU, Udara, Nanang Sigit, menerangkan, ada 2 helikopter yang melakukan pencarian hari ini, yaitu helikopter Daup Hinhar 3606 Basarnas serta helikopter Bel 249 Bahar Kampolri. Kedua alat udara ini akan melakukan pencarian melalui udara dari wilayah utara ke arah selatan. Dan Lanal Banyuwangi selaku OSC SRU Laut Letkol Laut, P. Muhammad Puji Santoso, menerangkan bahwa upaya pencarian di laut diperluas hingga sejauh 20 mil laut ke arah selatan. Adapun alat laut yang digunakan, diantaranya KRI Tongko 517, KRI Teluk Ende 813, KN 249 Rial Saudi Permadi, KN SAR Arjuna, Kenapa Grantin, KP Bima 7014 Polairut, Kapal Patkam Lapayaman, KN Cundamani, KP Hiu Macan Tutul 02, RIB 03 dan RBB Posar Banyuwangi, RIB 01 Posar Jembrana, dan RIB Polairut. Sementara itu, Danram 083 Baladika Jaya menyampaikan bahwa SRU Darat yang terdiri dari gabungan personel dari unsur TNI AD, kepolisian dan sejumlah relawan, melakukan penyisiran di sepanjang garis pantai di wilayah Banyuwangi. Berdasarkan data BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Banyuwangi, pada pagi hingga siang hari, kondisi cuaca di wilayah perairan Selat Bali diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Kecepatan angin berkisar di antara 4 hingga 20 knots, ketinggian gelombang di kisaran 0,5 hingga 2 meter, visibility 3 hingga 8 km, serta kecepatan arus 1,5 hingga 2 ms ke arah selatan. Hingga siang ini,
Sebanyak 36 orang korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan, dengan rincian 30 orang ditemukan selamat dan 6 orang ditemukan meninggal. Sementara itu, korban yang belum ditemukan sebanyak 29 orang. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu buah life raft atau rakit penyelamat warna oranye dari Pantai Pebuahan, Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, Jembrana, Minggu 6 Juli 2025. Dikutip dari tribunbali.com, alat keselamatan penting di kapal tersebut diduga sempat digunakan para korban insiden KMP Tunu Pratama Jaya. Saat ini, barang tersebut bakal segera diserahkan ke Gilimanuk selanjutnya ke Posko Ketapang. Ada satu life raft yang ditemukan, kata Kepala Pelaksana BPBD Jembrana, I Putu Agus Artana Putra saat dikonfirmasi. Dia menyebutkan, selain temuan barang tersebut, petugas gabungan yang tergabung di Posko Siaga Darurat di Pebuahan juga masih aktif melakukan penyisiran di sepanjang pesisir Pantai Pebuahan. Namun hasil penyisiran belum ditemukan, baik korban maupun barang lainnya. Sementara kita terus lakukan penyisiran, semoga para korban bisa segera ditemukan, harapnya. Sementara itu di hari keempat pencarian, satu jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali ditemukan Minggu, 6 Juli 2025. Saat ditemukan, jenazah mengapung dalam posisi tengkurap, mengenakan kaos biru dan celana pendek hitam. Jenazah ditemukan oleh KRI Vanildo sekitar pukul 10.41 WIB, pada posisi sekitar 5,7 hingga 6,03 mil laut di arah selatan dari lokasi kapal tenggelam. Kaos biru, celana pendek, ujar Komandan Gugus Tempur Laut, Gus Purla, Komando Armada 2, Laksamana Pertama TNI Endra Hartono saat memberikan keterangan di lokasi. Jenazah kemudian dievakuasi oleh KRI Tongkol 813 dan dibawa ke Dermaga Pupuk Sriwijaya, Banyuwangi, sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Sebelum jenazah dipindahkan ke ambulans milik Pangkalan TNI Al Banyuwangi, seluruh personel TNI Al dan tim gabungan melakukan doa bersama di atas kapal sebagai bentuk penghormatan terakhir. Jenazah ditemukan oleh KRI Vanildo sekitar pukul 10.41 WIB, pada posisi sekitar 5,7 hingga 6,03 mil laut di arah selatan dari lokasi kapal tenggelam. Kaos biru, celana pendek, ujar Komandan Gugus Tempur Laut, Gus Purla, Komando Armada 2, Laksamana Pertama TNI Endra Hartono saat memberikan keterangan di lokasi. Jenazah kemudian dievakuasi oleh KRI Tongkol 813 dan dibawa ke Dermaga Pupuk Sriwijaya, Banyuwangi, sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Sebelum jenazah dipindahkan ke ambulans milik Pangkalan TNI Al Banyuwangi, seluruh personel TNI Al dan tim gabungan melakukan doa bersama di atas kapal sebagai bentuk penghormatan terakhir. Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI Al, Basarnas, dan unsur lainnya masih terus melakukan pencarian terhadap korban lain yang belum ditemukan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.